Ya, selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akhatov, shalom laim, masal khair, sabah al khair buat semua. Nih saya awalin pakai pantun sederhana dulu ya. Saya awalin pakai pantun sederhana. Makan sambal terasi enaknya pakai ikan asin. Kayaknya pembahasan yang tadi kita lanjutin. Iya. Teman-teman, kalau ngomongin soal jodoh itu emang gak akan ada habisnya ya. Apalagi kalau saya kasih cara mudah dapetin jodoh ya. Ingat apa tadi yang kita bicara setengah jam tadi? Apa? Cara mudah mencari jodoh adalah cari yang gak dicari sama orang. Itu aja. Dan ini berdasarkan rujukan yang sahih loh ya. Tapi mohon maaf kalau saya ngomongnya tadi dalam perspektif agama saya, agama Islam gitu ya. Kalau yang di luar Islam ya tinggal ya disesuaikan aja dengan ajarannya. Yang seperti apa. Sekarang gini teman-teman ya. Sekarang saya kasih dua perbandingan, orang tua dan mertua. Mana yang visioner dan yang gak visioner. Nah sekarang coba saya kasih yang lazim kita temuin. Pertama gini, ketemu orang jodoh, bakal jodoh kita sesuai dengan yang hadis tadi kita bawa. Hadis Bukhari Muslim yang udah kita bahas di part pertama tadi. Orang tua mertua yang satu mengatakan, lu hidup begini doang, lu itu cuma begitu doang, aktivitas lu cuman makan, tidur, sholat, kencing, berak, ya, lu nggak bisa apa-apa, lu mau ngasih anak gua makan apa? Anak gue mau lu suruh hidup susah gitu? Anak gue mau lu bikin melarat gitu? Lu mau ngeblangsakin anak gue? Udah deh, kagak usah. Lu jangan mau sama dia. Gue yakin nih keluarganya blangsak juga nih. Gue yakin nih keluarganya miskin semua nih, melarat semua hidupnya. Gitu. Itu yang satu. Yang kedua gini. Oh ini ya, masya Allah, ini baru nih. Dah nih anak laki gua, nih anak dan cewek gua, gua nikahin dah besok. Yang penting akadnya dulu, ntar resepsi belakangan. Gampang kalau resepsi mah gitu. Loh, ngape pak? Ngape bah? Ngape beh? Kok cepet amat ininya? Walaupun nih cowok nih, nih bakal laki lu nih, walaupun dia hidupnya kayak gini aja, tapi yang babe seneng dari dia apa? Dia rajin sholat di masjid, rajin sholat jamaah. Walaupun dia kelihatannya kagak kerja, hidupnya biasa aja. Tapi dia soleh coy. Tapi dia soleh. Nih yang bakal ini jadi bini lo nih. Nih cewek nih solehah nih. Baca Qur'annya rajin. Dia tutup aurat sempurna. Cuma tutup aurat sempurna. Mukanya doang yang dia tonjolin. Di rumah, di luar, dia tutup aurat. Babe seneng ame rumahnya bersih. Kagak ada yang namanya foto-foto orang atau apa. Bersih, luas, polos. Yang ada cuma sajadah, Al-Quran, buku, ilmu pengetahuan, kitab.
udah kenyang kitab dia dan sebagainya. Masalah masalah lo mau makan apa hari-hari, lo kagak usah risau, lo kagak usah ini, kagak usah apa, kagak usah khawatir, ade aja ntar jalan duit datang ke ame lo berdua. Kalau lo perlu apa-apa, lo perlu duit, lo perlu makan, lo telepon babe, lo datang ke babe, ntar nih babe kasih duit ame lo, babe kasih duit, nggak usah khawatir, ade aja babe duitnya. Atau ntar lo pasti bakal ade aja, lo dapat duit, dapat kerja, dapat apa, semuanya, gitu. Nggak usah khawatir deh. Yang penting gua minta ame lo jangan tinggalin sholat, lo jangan tinggalin Al-Quran, lo jangan tinggalin zikir, lo jangan ini, lo jangan jadi kafir dan sebagainya. Nah, coba bandingin, mana yang lebih visioner? Yang pertama apa yang kedua? Mana yang lebih realistis? Yang pertama apa yang kedua? Silakan pilih. Kalau mau yang berdasarkan hadis tadi, jawabannya adalah yang kedua, teman-teman. Kan tadi saya udah bilang at the end of part 1, ya. Kalau kita ngejarnya yang fana, lenyap selama-lamanya, teman-teman. Tapi kalau kita ngejar yang kekal, yang bako, dia akan sama kita selama-lamanya terus. Kan kita tinggal pilih. Ente mau ngejar yang fana apa yang bako? Udah selesai. Kagak usah ribet-ribet. Justru orang tua dan calon mertua yang kedua inilah yang nggak bakal dicari ame orang. Kenapa? Ya karena itulah ya dunia, itulah. Orang kalau ngejar dunia, punya orang tua, punya mertua, punya laki, punya bini yang kayak yang produk kedua tadi, kasus kedua tadi, percaya sama saya, belangsak kalau ngejar dunia. Belangsak, menderita, susah yang ada. Ini aneh kasih tahu aja. Ini aneh kasih tahu aja buat teman-teman semua nih, ya. Saya kasih tahu aja. Ini bukannya saya apa-apa, teman-teman. Ini real, ini fakta, teman-teman. Ini real, ini fakta, bukan omon-omon, gitu loh. Itu yang gini nggak bakal dicari sama orang. Kenapa? Ya kesiksa hidupnya. Coba, dia pasti akan suka medsos. Gimana ini nikahannya? Gimana sama laki lo? Udah kemana aja? Aduh. Tuh, lo lihat dong laki gua. Oh, ngasih gua ini baju, bagus banget deh, jeng, tas ini segala, heels, segala ini. Istri gua ngasih gua ini dong, apa baju ini, apa brand papan atas, jas ini, tuxedo-nya ada sih, cakep dah nih, bini gua nih luar biasa, amazing gitu. Ama ya, patungan. Kita berdua patungan, liburan kemana? Ke Monaco, liburan kemana lagi? Ke Jepang, liburan ke mana lagi? Liburan ke Aussie, liburan ke New Zealand, liburan ke UK, jalan-jalan. Naik kapal pesiar ini. Apa ini yang baru ini? Proyek apa? Icon of the Seas. Itu dia. Segala itu. Nih. Ya. Terus ini gimana ini? Kamu sama ini suamimu udah kemana? Kamu sama suamimu udah kemana aja gitu? Ya kita mah nggak kemana-mana, Bu. Kita mah nggak kemana-mana, jeng. Kita mah kita mah kita mah cuma ke pengajian doang, ke pengajian, ke ustadz, ke majelis taklim dan sebagainya. Cuma begitu doang.
Aduh, datar amat sih hidupmu. Aduh, Jeng, hidup lo datar amat sih, Jeng. Cuma di sini doang ke pengajian ke apa? Lo tuh kurang piknik banget sih. Nih, gua kasih lo duit dah biar lo ini bisa liburan jalan-jalan kemana-mana. At the end of the day, orang yang tadi gak bakal nyadar. Dengan segala ocehan-ocehannya itu. Tahu nggak? Berapa saat kemudian setelah dia ngoceh kayak gitu, tahu nggak? Tahu nggak apa yang terjadi? Ini saya kasih tahu. Yang terjadi apa? Ya, yang terjadi setelah ngoceh-ngoceh gitu, nggak usah lama-lama. Ya, seminggu kemudian yang terjadi apa? Si Pak Sutri yang rajin ke pengajian ini, yang bilangnya ya kita mah cuma ini doang ke pengajian ustazah, ya kan, cuma ini doang dari masjid ke masjid sholat, ya kan, cuma di rumah doang, ya baca Quran, baca kitab, ya ikut kajian dan sebagainya. Tahu nggak, seminggu setelah peristiwa itu apa yang terjadi? Ini saya tahu. Mau tahu apa yang terjadi? Seminggu kemudian umroh ke Mekah, ke Madinah. Berapa bulan kemudian naik haji, nggak ngantri lagi, langsung berangkat pakai maktur. Ya, berapa bulan kemudian tuh? Sebulan setelah ngoceh-ngoceh itu umroh. Berapa bulan kemudian naik haji, ya. Dia dipajang tuh. Wah, naik haji. Barakallah. Yang ini dia, waduh, ini si ini ukhti akhi. Waduh, selamat ya. Udah naik haji itu. Walimatus apa? Enggak taunya apa. Si yang ngoceh ini, duit dari mana itu? Ini duit dari mana? Kan dia kan hidupnya, kan lakinya kan ini biasa aja. Kan lakinya kelihatannya bukan orang tajir gitu. Kan istrinya juga dari keluarganya kayak bukan orang tajir itu. Taunya setelah dia discover, apa yang terjadi? Setelah yang ngoceh itu discover, apa yang terjadi? Mau tau gak? Ternyata keluarga si Ikhwan ini adalah penambang batubara besar, pengusaha besar batubara, penambang batubara besar. Bayangin, batubara loh, yuk bayangin aja, ya, pengusaha batubara besar. Nah. Selain batubara, apalagi yang dia punya? Perusahaan apa? Tambang minyak bumi offshore, lepas pantai. Bayangin. Sudah itu anaknya juga punya tambang batubara, tambang minyak offshore. Sudah itu main dia juga tambang kripto, teman-teman. Keluarga istrinya tahu nggak apa? Pengusaha besar juga, tambang punya, nikel punya, batu bara punya, boksit punya, minyak offshore juga punya. Jadi ini teman di tambang, sama-sama pengusaha penambang batu bara, penambang minyak offshore. Ya. Anaknya yang perempuan main saham, main kripto, ya. Literasi keuangannya kuat dan punya usaha, punya bisnis juga. Bisnis fashion muslimah, fashion muslimah. Yang lakinya punya bisnis jualan minyak wangi yang kayak Jodah itu. Tahu kan Jodah yang biasa jadi sponsor kajian Pol, pikiran bagus itu, kayak gitu. Usaha. Makanya kelihatannya aja ininya outlooknya pakai biasa-biasa aja. Mobilnya cuman Kijang Tuir misalkan. Rumahnya kelihatannya biasa aja, B aja gitu. Gak kelihatan seperti orang kaya gitu loh. Gak kelihatan seperti orang kaya. Mobilnya Kijang Tuir, pakaiannya biasa aja. Tapi ternyata pengusaha besar, cuy. Pengusaha besar.
pengusaha besar. Lu bayangin, lu pikir dah. Udah mingkem tuh yang ngoceh tuh. Mingkem tuh orang tua yang tadi tuh. Ya. Wih. Apa yang terjadi kemudian dengan si orang tua yang pertama, yang nomor 1 tadi? Ya Allah, sayang dah. Allah kagak nikah sama dia. Ngape be? Ternyata dia lo tau nggak? Walaupun dia hidupnya biasa aja, kemana-mana pakai mobil tuir, rumahnya biasa aja, dia punya tambang batu bara, cong. Ya kayak gitu mas. Ya, ujungnya kayak gitu. Yang orang tua yang pertama tadi apa? Dia kaget, dia baru nyadar. Ya kan? Lo sih kagak, lo kagak nikah sama dia, salah. Ya lo lah, ya ujungnya pasti akan berantem lah. Babe yang kagak ngebolehin ayah nikah sama dia. Apa yang terjadi? Nyesel. Tahu gitu babe nikahin dah lu sama dia. Gitu. Tahu gitu babe nikahin lu sama dia. Kalau tahu dia orang kaya ternyata. Ya, tampangnya doang, luarnya doang biasa aja, tapi ternyata orang kaya gitu. Tapi di situ si lakinya diselamatin. Kenapa? Saya tahu. Dia diselamatkan dari orang yang hanya mau kejar dunia doang. Ya dapat tuh istri wanita yang solehah juga, yang sama kayak dia. Dari luarnya biasa aja, tapi ternyata itulah dia. Kenapa bisa begitu? Engkongnya ngajarin. Wan, Ti. Kong kasih tahu ame lo ya. Jadi orang Islam itu kudu kaya. Ya. Ngape orang Islam kudu kaya? Biar kita kagak ditindas ame orang-orang kafir. Biar kita kagak ditindas ame orang-orang zolim. Biar kita kagak diremehin ame orang-orang. Itulah makanya ngape orang Islam kudu kaya. Ya. Satu lagi, kenapa orang Islam kudu kaya? Kudu kaya. Engkau kasih tahu lu ya. Supaya kita bisa bantu orang. Ya, biar kita bisa ngasih makan orang. Dan bener aja, ini Pak Sutri ini, ya. Bener aja Pak Sutri dan keluarganya ini memang suka ngasih makan orang, memang suka ngasih sedekah. Memang ahli sedekah. Ahli silaturahmi, bukan cuma ahli sholat, ahli zikir, ahli ibadah dan sebagainya. Ahli sedekah juga. Ahli zakat juga, ahli infak, wakafnya juga ada banyak. Kalau soal aset, bejibun, engkongnya yang ngajarin, engkongnya yang ngedoktrin, kudu kaya. Pokoknya yang penting lu kaya, tapi caranya bener. Nah coba itu, itu visioner banget loh, ya. Jadi orang Islam kudu kaya, biar kita bisa berbuat baik ame orang, bahagia dunia akhirat kita. Tapi jangan lupa kayaknya kaya dengan cara yang benar. Kayaknya niat kita bukan buat seneng diri, tapi buat ibadah, buat nyenengin banyak orang gitu. Buat bermanfaat ame pada orang gitu. Ya, engkau minta ame lo. Ya. Lo kalau kaya, ya, jangan buat nyeneng diri lo doang. Lo harus bagi kekayaan lo ame orang lain. Itulah makanya kelihatan. Itulah makanya kenapa hartanya habis untuk ibadah, teman-teman. Coba itu. Ya. Nggak apa-apa saya bilang. Hidupnya habis hanya dari masjid ke masjid, dari taklim ke taklim. Ya. Cuma jalan-jalan ikut kajian-kajian. Nggak apa-apa, teman-teman. Nambah ilmu. Lebih banyak di rumah,
baca buku, ngaji, baca Quran, zikir, sholat, nggak apa-apa. Ya, welcome back teman-teman. Jadi sebenarnya nggak, bentar ya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa, walaupun kita hidupnya ya cuman ibaratnya dari rumah ke masjid, dari ini ke pengajian, ke kajian para ustadz ke para alim ulama, ke pondok-pondok ya, ke majelis taklim ya, nggak apa-apa teman-teman. Lebih banyak di rumah, baca kitab, baca buku, zikir, sholat sunnah, puasa sunnahnya jalan. Ya nggak cuma puasa wajibnya aja, puasa sunnahnya jalan. Kan saya bilang kemarin, kalau nggak cuma ibadah wajibnya yang nggak dikerjakan, yang sunnahnya dikerjain juga. Nggak cuma puasa wajib Ramadannya juga dikerjain, tapi puasa sunnah Senin, Kemis, Syawal, Ayamul Bid, puasa Nabi Daud, puasa Arafah, macam-macam lu ambil, lu bawa pulang, nikahin, kamu ambil, kau bawa pulang, kamu nikahin. Itu nggak apa-apa teman-teman, daripada yang flexing kayak gitu. Taunya apa yang terjadi? Utangnya banyak. Mending mana? Ayo mikir. Utangnya banyak, stres ade. Kenapa stres? Ya ente milih kejebak riba. Udah jelas kan, jauhin riba tuh dosa. Udah ngapain? Ya kan? Nah, di satu sisi yang si ikhwannya diselamatin sama Allah. Kalau punya bini dari orang tua kayak tadi, nih misalkan nih tiap bulan, tiap bulan ya, tiap minggu nyumbang panti, tiap minggu nyumbang Jumat berkah mana gitu. Begitu ini kaget, ini uang segini buat kemana? Anu be, ini ke panti asuhan gitu. Berapa ya coba sini babelen? 100 juta lu sumbang ke panti asuhan. Aji gile lu sumbang ke panti asuhan lu. Udah deh, yang segini aja ke panti asuhan. Berapa banyak be? 1 juta. Innalillahi. Ya iya, segini aja ke panti asuhan mah. Ini selebihnya mah buat ini ya paling enggak buat lo jajan, buat lo makan, buat inilah, buat lo jalan-jalan, buat bini lo ini beli apa kek, beli baju kek, beli apa, buat beliin apa nyak mertue lo ini baju bagus kek, apa cincin kek, apa kek ini make up apa gitu segala macem gitu. Dalam hati kalau saya ada di posisi itu, saya bilang saya langsung talak 3 deh, bener. Makanya diselamatin sama Allah. Dapatlah istri yang ini sama orang tuanya kayak gini, tiap ini simulasinya sih sama juga. Uang segini mau lu apain? Ini uang segini lu mau apain? Mau gue sumbang ke mau ikhwan sumbang ke panti asuhan aja be gitu. 100 juta berapa? 100 juta mah kedikitan. Ikhwan bukan nama ayah saya Iwan, bukan. Ikhwan laki-laki ya. Ikhwan sini Wan, babe kasih tahu ame lo kudu inget apa kata engkong lu masih ada, belum mati engkong lu ya. Lo inget apa kata engkong lu ya. Engkong lu bilang kita orang Islam kudu kaya, tujuannya biar kita bisa sedekah ame orang, banyakin sedekah ame orang. Kita orang Islam dididik harus jadi orang kaya. Ngape? Kenapa? Lo tau nggak Wan? Lo tau nggak Wan? Ya, biar apa? Ya, biar kita bisa jakatin banyak orang, biar kita bisa sedekahin banyak orang, biar kita bisa kasih upeti ame orang yang udah berjasa sama kita ya. Biar
biar kita bisa ini, kalau ada masjid nih lagi dibangun, kita bisa bantuin. Kalau ada masjid lagi direnovasi, kita bisa bantu, ya. Makanya ingat apa kata engkong lo. Ini 100 juta kurang nih buat panti asuhan, tambahin. Gitu. Tambahin. Berapa banyak, Be? 500 juta, setengah miliar nih, Babe kasih nih 400 juta lagi nih. Mana sini rekening bank lo, Babe transfer 400 juta. Nya, sini nya. Nih tambahin nih. Menyumbang panti asuhan nih anak lo nih. Berapa gitu. Kasih 500 juta. 1 miliar. Berapa tuh? 100 juta, 400 juta, 500 juta. Dapat 500 juta, 1 miliar. Total. Sumbang ke panti asuhan. Gak cuma satu sih, banyak panti asuhan sumbang. 250. Berapa tuh? Panti asuhan. Minggu depannya lagi begitu. Dari bininya nyumbang juga. Dari bininya dapatin. Dari besannya juga. Ini nyumbang ikut panti asuhan juga. Gitu. Karena engkongnya sama. Gitu. Diselamatin. Apa hartanya habis untuk itu. Diajarin sama engkongnya. Engkong tuh kakek kalau Betawi, ya. Ya man. Si ceweknya juga dikasih tahu, sini ya, nggak kasih tahu. Nggak kasih tahu sama lo. Babe kasih tahu sama lo. Ya, engkong lu juga masih adek. Engkong lu masih adek sama kayak engkongnya laki lo nih, ya. Terlebih engkong lo nih, engkong lo itu engkong lo itu sahabat baik, teman baik, dan teman seperguruan engkongnya laki lo, ya. Sama juga apa yang engkong lo bilang, Ben. Kita orang Islam dididik aja kaya, apalagi lo cewek. Lo cewek nggak usah lo pakai dandan berlebihan, kagak usah. Engkong minta ame lo tutup aurat lo sempurna. Jangan kelihatan muka doang. Kalau lo mau perawatan, lo rawat diri lo pakai air wudhu, udah cukup, ya. Lo rawat diri lo pakai air wudhu, kagak usah pakai makeupan, ya. Kalau pakai makeup secukupnya. Kalau bisa lo sholat makeup dulu, biar sama Allah lo dandan lo kelihatan cantik, ya. Jangan cuman ini doang ke nikahan orang atau keluar doang lo dandan habis-habisan, tapi kalau lo ke masjid, lo ke ini kagak nikahan, ya. Lo rawat lo pakai air wudhu, ya. Minimal lo jaga sholat, ya. Kalau lo banyak duit, lo kasih ke orang, lo sedekahin, lo zakatin, lo petiin, lo infakin, lo wakofin kalau bisa. Ada masjid alim muslimah perlu bantuan, lo bantuin. Lo ini kasih duit, ya. Kalau lo perlu apa-apa, panggil engkong turun tangan. Itu tuh, teman-teman. Itu kata engkong lo nih. Ngerti? Nih engkong lo nih yang ngomong nih. Masih ada orangnya. Enggak sama kayak engkong laki lo, masih ada orangnya. Nah, baik-baik lo inget-inget lo nasihatnya. Gitu. Coba kalau kayak gitu, itu visioner gak? Visioner banget. Apa? Ingat akhirat. Tuh, itu jodoh yang gak bakal dicari sama orang kayak gitu tuh. Dapat. Nyarinya yang susah. Ya, tapi kalau Anda nyari jodoh yang seperti itu, teman-teman, insya Allah dapat. Siapa yang ngedeketin? Allah, teman-teman. Bukan ini macam belang, Allah macam belang kita. Kalau kayak gitu, dikasih nih jodoh buatmu nih buatmu nih. Tuh, ambil kayak gitu,
karena gak dicari sama orang yang kayak gitu itu. Karena ujung-ujungnya apa? Oh, kalau dikasih tahu, ini cuma ke musola ke ini, nggak bosan lo? Hidup cuman ngaji mulu, ke ustadz mulu, ke ustazah mulu, dan sebagainya. Sholat mulu, itu nggak bosan apa hidup lo? Cuma gini doang. Nggak berapa lama yang ngoceh kemudian. Yang ngoceh itu tahu nggak apa yang terjadi? Yang ngoceh kayak gitu. Taunya apa? Tiba-tiba bangkrut. Tiba-tiba rungkat udah bangkrut, rumah tangganya rungkat. Coba bayangin. Udah rumah tangganya rungkat, mantannya doi masuk rumah sakit jiwa. Kenapa? Gila, stres. Ya. Keluarganya banyak yang masuk penjara. Kenapa? Duit korupsi. Ya, keluarga lakinya masuk penjara, duit korupsi. Keluarga si cewek banyak yang masuk penjara. Kenapa? Karena hartanya didapat dari pencucian uang. Si ceweknya tambah stres, lari ke rumah sakit jiwa. Itu teman-teman. Semua sudah diatur sama Allah. Gak usah khawatir. Allah tuh maha besar, teman-teman. Tenang aja. Tapi itu cara mudah cari jodoh dari saya ya. Silahkan jalanin. Saya cuma bisa ngasih tips gini. Ini juga dari wasilahnya dari guru saya ya. Jadi ya demikian, itu aja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang belum berjodoh dikasih jodohnya sama Allah Subhanahu Wa Taala ya. Cari jodoh yang gak dicari sama orang kalau mau mudah jodoh ya. Jangan dicari sama orang. Ya dicari sama orang pasti ketemu jodohnya. Tapi kalau nggak dicari sama orang pasti mudah dapetin jodohnya buat kita. Kenapa? Karena yang ngejodohin kita adalah Allah, bukan orang. Ya, ingat itu baik-baik. Ingat, cari yang karena agama Allah, bukan karena atribut dunia. Kalau kita cari jodoh karena agama Allah, maka kita bahagia selamanya. Tapi kalau kita nyarinya karena dunia, sengsara kita selamanya. Percaya deh. Ya. Ingat Ar-Rahman ya. Kullu man 'alaiha fan. Semua itu fana. Yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Yang kekal abadi hanyalah wajah dari pemilik seluruh kemuliaan. Demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom lain.